Amma ba'd, masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang zahir, ya, tentang nas zahir, ya, tentang sebab perselisihan ulama dalam memahami zahirun nas. Nah, sebagai murojaah, kita ingin mentes dulu pemahaman antum sekalian tentang masalah zahir ini. Kemarin kita berbicara tentang makna zahir. Apa makna zahir secara istilah? Tidak boleh lihat kitab kalau ingin menjawab. Silakan. Nah, dilupa. Apa lagi? Siapa boleh mentawil? Siapa lagi? Yang lain? Makna zahir nas. Apa tadi? Ulangi. Yaitu suatu kata yang memiliki dua makna, tapi ada satu yang memiliki makna yang lebih kuat. Sini. Antum mau pilih yang mana? Banyak ini pilihan. Silakan ambil ke sini langsung. Pilih. Silakan. Baik. Kita bilang pada pertemuan sebelumnya bahwa manhaj salaf atau jalannya salaf adalah dengan memahami nas secara zahirnya. Pertanyaannya adalah, ya, apa alasannya kita harus memahami nas secara zahir? Ada beberapa alasan kita kemukakan kemarin. Yang di belakang. Ya, siapa? Apa? Antum kumur-kumur. Anda sudah tuli ini. Yang jelas ngomongnya. Jangan paling benar terus. Lebih berhati-hati terus. Nah, juga maksiatan. Siapa yang mau lengkapi? Antum bagi dua dengan teman yang akan menjawab sebentar. Siapa? Antum, coba. Lebih menggugurkan kewajiban. Terus? Orang yang mengambil dari keinginan hati. Ada yang mau tambah lagi? Apa dibilang? Iya, kita bilang. Siapa? Antum. Coba antum. Yang lain, Anda mau lengkapi yang sudah disebut. Lebih mengagungkan Allah dalam ibadah. Ahsanta. Berarti antum dengan mana tadi tuh? Yang di belakang dengan yang ini. Coba ya, silakan maju. Pilih hadiahnya. Ayo, antum udah mau hadiah? Mau Ji? Ayo cepat. Berbaris dia. Masya Allah. Jazakallah khair. Terus kita berbicara masalah nas zahir. Hukumnya memahami nas secara zahir wajib, sunnah atau mubah? Wajib. Alasannya? Itu tadi yang disebutkan kan alasannya. Ya, itu manhajnya salaf. Ya. Baik. Sekarang karena waktu kita sekarang ini maghrib dengan isya itu termasuk cepat, jam 7 lewat sekian itu sudah isya. Kita lanjutkan pelajaran baru kita, yaitu berkaitan dengan penyebab berikutnya
yaitu masalah muawwal. Tapi muawwal ini tidak akan kita bahas pada pertemuan ini secara rinci karena itu lumayan agak cukup panjang pembahasannya, maka kita tunda pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Nah, apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu konsekuensi dari, atau konsekuensi itu apa bahasa Indonesianya, atau dampak ya, dampak dari cara memahami nas ya, dampak dari cara perbedaan atau perbedaan cara dalam memahami nas itu bisa menyebabkan seseorang itu berbeda pendapat, itu jelas, dan bisa menyebabkan orang terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Nah, ini dia yang paling penting. Antum penuntut ilmu sering mendengar kata bid'ah. Bid'ah atau perkara baru dalam agama itu ada kaedah-kaedahnya. Tidak semua perkara baru itu dikatakan bid'ah. Maka inilah yang perlu kita kaji, kita dalami supaya kita pun tidak serampangan dalam membid'ah-bid'ahkan. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa kaedah yang akan kita bahas ya, berkaitan dengan perkara bid'ah ini, yang kaedah-kaedah yang dikumpulkan oleh para ulama kita terdahulu. Tapi secara umum bid'ah itu seperti apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al bid'ah ma khalafat kitab as-sunnah, yaitu semua yang menyelisih kitab dan sunnah, atau ijma, atau kesepakatan atau ijma'nya para salaf, minal i'tiqad awil ibadat, baik itu kategori keyakinan atau akidah maupun kategorinya adalah ibadah. Saya ulangi, bid'ah itu adalah segala hal yang menyelisih kitab, yakni Al-Quran, menyelisih sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi, dan ijma', itu kesepakatan para sahabat, baik yang berhubungan dengan keyakinan atau akidah maupun yang berhubungan dengan ibadah. Baik, dalam definisi bid'ah ini ada beberapa poin penting sekitar bid'ah. Ada beberapa poin penting yang perlu kita kaji seputar bid'ah. Yang pertama, bid'ah itu tidak hanya terdapat pada praktek ritual ibadah. Bid'ah tidak hanya terjadi pada praktek ya ritual ibadah seperti praktek zikir, sholat, dan yang lainnya. Tapi bid'ah juga terjadi pada keyakinan. Bid'ah juga terjadi pada keyakinan ataupun pendapat. Seperti bid'ah-bid'ah sekte-sekte menyimpang, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, kelompok Rafidhah, itu berkeyakinan banyak penyimpangannya yang mereka ada-adakan di dalam Islam. Itu berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, poin yang kedua, tidak ada istilah bid'ah, tidak ada istilah bid'ah untuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena bid'ah adalah yang menyelisih kesepakatan ulama salaf. Tidak ada istilah bid'ah untuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama salaf, karena bid'ah adalah yang berkaitan dengan ijma, ya, jika diselisihi. Kalau jadi saya jelaskan ya, saya ulangi, tidak ada yang namanya bid'ah kalau berkaitan dengan perkara yang diperselisihkan oleh ulama salaf, tapi bid'ah itu berkaitan dengan ijma yang diselisihi. Kalau itu ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama salaf, jangan kita cepat-cepat membid'ahkan. Ya, bisa jadi itu bukan bid'ah. Bisa itu katakan istilah ahli fikihnya marjuh atau lemah. Contoh, dalam perkara keyakinan, melihat
Allah. Semua ulama salaf memiliki keyakinan bahwa Allah itu nanti dilihat di akhirat. Itu ijma'. Itu tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama salaf terdahulu dan yang belakangan. Semua berkeyakinan bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat karena banyaknya nas-nas dari Al-Quran maupun dari hadis. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari ini wajah manusia berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Itu nas. Dari ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Yunus misalnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik baginya adalah husna, yakni surga, wa ziyadah, dan ada lagi tambahannya yaitu melihat wajah Allah. Seluruh ahli tafsir kecuali ahli tafsir dari kalangan ahli bid'ah seperti kelompok Mu'tazilah itu mengatakan yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah, dan banyak ayat-ayat yang mendukung masalah ini. Dan hadis Nabi seperti satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Tidak ada penghalangnya. Melihat Allah itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi itu berkaitan dengan melihat Allah di akhirat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan melihat Allah di dunia? Adakah perbedaan keyakinan atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Antara siapa dengan siapa? Dari kalangan sahabat? Ada perbedaan keyakinan antara Ibnu Abbas dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi menurut Aisyah bahwa orang di dunia ini tidak bisa melihat Allah. Bahkan Nabi ketika Isra Mi'raj itu tidak melihat Allah. Ya, menurut Ibnu Abbas orang melihat Allah, dan beliau berdalil dengan Isra Mi'rajnya Nabi bahwa beliau melihat Allah. Tapi Aisyah membantahnya. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa melihat Allah di dunia ada mungkin ya kekeliruan ya, tapi kita katakan perbedaan pendapat. Dan ada beberapa lagi perbedaan pendapat dalam masalah akidah, dalam masalah cabang. Seperti misalnya masalah khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Nyanya ini kembali kepada Adam atau kembali kepada Allah? Semua ulama sepakat bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan makhluk. Banyak ayat yang menyatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan ayat-ayat yang lainnya. Tapi terjadi perbedaan dalam hadis ini. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa domir atau kata ganti hak ini, nya ini kembalinya kepada Adam. yakni Allah menciptakan Adam dalam bentuk Adam yang sesempurnanya, itu maksudnya. Ada pendapat kedua mengatakan domir atau kata gantinya ini kembali kepada apa? Allah. Jadi gambarnya Adam atau bentuknya Adam sama dengan bentuknya Allah dalam sisi bentuk, tapi tidak secara hakikat. Karena namanya saja Allah tidak serupa dengan makhluk, pasti tidak akan sama persis. Tapi kalau dia bilang bentuknya sama dalam bentuk Allah, mungkin dimaksud itu adalah ada tangan, ada kaki, dan itu mungkin agak berat bagi antum pembahasan untuk sekarang ini, karena itu butuh tingkatan-tingkatan dalam mempelajarinya. Tapi secara umum saya ingin katakan bahwa terkadang dalam masalah bukan ijma, bukan kesepakatan, itu kadang ulama berbeda pendapat, maka tidak boleh dibid'ahkan. Baik. Kemudian yang ketiga, adanya istilah bid'ah untuk permasalahan agama yang diperselisihkan oleh para ulama salaf setelah masa mereka maksudnya. Maka hal yang terjadi ketika pendapat ulama belakangan menyelisih dalil yang tegas, ya, maka inilah yang perlu dikaji ulang.
Maksudnya begini, kalau ada ulama ya berbeda paham tentang masalah bid'ah, padahal ulama salaf sebelumnya tidak ada berbeda pendapat, munculnya baru belakangan, maka bisa jadi ulama yang belakang ini tergelincir dalam kesalahan dalam bid'ah. Tapi dia berdosa atau tidak? Ini perlu dipahami baik-baik. Kalau ada ulama beristihad dan salah istihadnya atau ya hukum yang dia tetapkan, berdosa atau tidak? Kalau dia sudah bersungguh-sungguh, tidak berdosa. Idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajr. Apabila seorang hakim beristihad lalu dia salah, tetap dia dapat pahala, itu pahala istihad, tapi dia tidak dapat pahala benar. Tapi dia tidak boleh diikuti. Makanya kita bahasakan kalau ada ulama salah beristihad, dia itu bisa saja dengan kesalahan istihadnya dia tergelincir dalam bid'ah, tapi kita katakan boleh jadi dia tidak berdosa, dia justru dapat pahala karena dia seorang ahli istihad. Dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari hukum, namun ternyata dia salah. Ia manusia biasa, terjadi kesalahan. Maka tidak ada ulama yang maksum. Tidak ada ulama yang benar-benar 100% ijtihadnya benar semua, enggak ada itu. Maka kalau ada orang fanatik terhadap ulama tertentu, oh ini ulama fulan mengadakan Maulid Nabi misalnya. Ini namanya ya. Kita lihat dari sisi dalil. Mari kita adu dalil-dalilnya, mari kita kaji, mari kita bahas dalil-dalil yang dipegang oleh yang membolehkan dan yang melarang. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Kenapa? Karena ulama dalam ijtihadnya bisa benar, bisa salah. Makanya kita tidak kenal namanya taklid buta. Baik, jadi inilah seputar bid'ah secara umum. Nah, sekarang kita ingin berbicara tentang kaidah bid'ah sedikit supaya tidak rancu ini perkara bid'ah bagi antum semua. Bid'ah itu hadisnya populer ya, bahkan kita semua sudah hafal hadisnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, man ahdatsa fi amrina. Kalimat fi amrina itu siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, berarti keluar daripadanya, yaitu yang bukan agama kami. Artinya perkara dunia. Jadi kalau begitu kita buat kaidah sekarang. Kaidah dalam perkara dunia adalah hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Kaidah dalam perkara dunia adalah hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Sebaliknya kita pindah yang kedua, yaitu perkara agama. Sebaliknya, berkaitan dengan hukum agama, hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu yang pertama kita ambil kaidahnya. Itu bertolak belakang betul antara hukum perkara dunia dan hukum perkara agama. Berarti kalau begitu hukum perkara dunia dicari perintah atau larangan? Ayo, jadi cari perintah atau larangan? Larangan. Kenapa? Karena hukum asalnya semua diperintahkan, boleh hukum asalnya. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan memang semua di muka bumi untuk kita manfaatkan, kecuali yang dilarang. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Itu kan yang sedikit. Makanya disebutkan pengecualiannya karena dia sedikit. Diharamkan atas kamu darah, bangkai, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang mati tercekik, yang mati terjatuh dan seterusnya. Itu kan selebihnya kan halal. Maka disebutkan yang haramnya karena dia lebih sedikit. Makanya hukum asalnya adalah boleh. Kalau ingin mengharamkannya maka berarti dia mengeluarkan dari hukum asal. Berarti perlu dalil. Berarti yang dicari mana dalilnya. Kamu bilang ini haram tapi hukum asalnya ini boleh. Mana dalilnya yang mengatakan haram? Nah, itu baru benar itu pertanyaannya. Nah, itu perkara apa tuh? Perkara dunia. Sekarang saya tes. Ini mikrofon. Perkara dunia, ini perkara agama. Dunia. Sekarang hukum asalnya mikrofon boleh apa dilarang? Boleh. Berarti perlu dalil atau tidak? Di zaman Nabi tidak ada mikrofon, bagaimana? Tidak ada. Berarti bid'ah. Iya toh? Tidak ada di zaman Nabi. Berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti dilarang. Masya Allah antum.
Berarti tidak boleh pakai mikrofon kalau begitu. Nah, tapi katanya bid'ah. Iya, tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi masalahnya antum bilang tadi bid'ah ini mikrofon. Ada tidak di zaman Nabi mikrofon? Tidak ada. Berarti bid'ah, betul? Bid'ah secara bahasa. Tapi kita berbicara bid'ah atau tidak? Kalau ada yang mengatakan teman antum bid'ah secara bahasa, apa maksudnya bid'ah secara bahasa? Artinya bid'ah secara bahasa itu apa? Yaitu dari makna lugawinya, yaitu dari makna bahasa itu sesuatu perkara yang baru. Kan kita bilang tadi, perkara baru itu terbagi dua. Ada perkara agama dan ada perkara dunia. Yang dilarang yang mana? Yang kalau tidak ada di zaman Nabi perkara agama apa perkara dunia? Perkara agama. Karena ini bukan perkara agama, maka hukum asalnya boleh. Maka kita tidak perlu menyamakan. Ini tidak ada di zaman Nabi. Terus kenapa? Karena hukum asalnya boleh. Tidak apa-apa kalau tidak ada di zaman Nabi. Karena memang kita dibolehkan oleh Allah memakai Facebook, memakai internet, memakai seluruh wasilah-wasilah yang dibutuhkan untuk kehidupan dunia kita, itu tidak ada masalah. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ini hadis riwayat Bukhari, cara mengawinkan 2 biji korma. Lalu ternyata Nabi setelah mengabarkannya gagal itu prakteknya. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, gagal ya Rasulullah. Lalu apa dibilang Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu kalau perkara dunia. Kalau perkara dunia kadang sahabat lebih tahu daripada Nabi. Sekali contoh lain, ketika terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, perang Parit, itu Nabi bingung bagaimana cara menghadapi musuh yang mengelilingi kaum muslimin dari segala penjuru. Tidak ada solusi, dikelilingi dari segala arah. Kaum muslimin di tengah-tengah ini dikeliling, mau lari tidak bisa, mau menyerang pun tidak mungkin karena saking banyaknya mereka punya pasukan. Apa yang dibilang oleh Nabi? Kalau kalian dalam posisi begini, apa yang kalian lakukan di negara kalian? Lalu berjawablah Salman Al-Farisi bahwa di Persia cara meloloskan dirinya adalah dengan bikin parit. Ini padahal Nabi turun kepadanya wahyu siang malam. Tapi bersamaan dengan itu Nabi minta saran para sahabatnya. Disinilah Nabi menyuruh para sahabat menggali parit. Inilah dinamakan perang parit atau perang Ahzab atau perang Khandaq. Sehingga mereka gali parit dan Allah kirimkan angin, hancur berlebur itu musuh-musuh Allah. Terus yang lain lagi saya kasih contoh bahwa sahabat kadang dimintai oleh Nabi sarannya dalam perkara dunia. Ketika mau perang Uhud, Nabi bertanya kepada sahabat, menurut kalian mana yang lebih bagus? Kita tunggu orang-orang kafir Quraisy itu di Madinah, ya, di rumah-rumah kita, atau kita tunggu mereka di Bukit Uhud? Kata yang anak-anak muda yang belum pernah ikut perang, yang belum ada pengalaman, kita tunggu saja mereka di Bukit Uhud ya Rasulullah. Kita ini di atas yang benar. Ya, kita ini di atas, kalau kita mati syahid. Wah, pokoknya semangat sekali, semangat 45 lah. Nah, yang veteran, yang generasi tua yang pernah ikut perang Badar, mereka sudah punya pengalaman bagaimana tahu kekuatannya, dan mereka tahu bahwa mereka ini akan membawa pasukan lebih besar karena ini adalah perang balas dendam, karena di perang Badar banyak petingginya yang mati. Nah, ketika Nabi melihat lebih banyak suara yang mengatakan di Bukit Uhud itu generasi-generasi muda, akhirnya Nabi pun memilih suara mereka, mengikuti pendapat mereka. Apa yang terjadi? Nabi memakai baju besi berlapis-lapis. Sampai melihat Nabi memakai baju besi berlapis-lapis, itu para sahabat muda itu ketakutan melihatnya. Kayaknya perang ini akan sengit ini. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, Rasulullah kalau begitu kami batalkan ya Rasulullah. Tidak jadi ya Rasulullah, kita tunggu saja di Madinah. Apa dibilang Nabi? Tidak layak bagi seorang Nabi kalau sudah dia memakai baju perang lalu dia melepaskannya. Akhirnya begitu. Nah, artinya bahwa Nabi disuruh oleh Allah untuk juga minta musyawarah bersama para sahabatnya. Intinya bahwa perkara dunia Nabi kadang ya dikala oleh para sahabatnya. Para sahabat kadang lebih tahu daripada Nabi untuk urusan dunia. Sekarang pindah ke urusan agama. Urusan agama hukum asalnya adalah haram atau dilarang. Kenapa? Makanya di sini para ahli fikih membuat kaidah dalam masalah agama. Al-asr fil ibadah, al-asl fil ibadah at-tauqif. At-tauqif. Hukum asal dari agama atau ibadah itu adalah tauqif ya. Tauqif ya artinya sesuatu yang sudah paten, yang tidak bisa diotak-atik. Tauqif sudah ada aturannya, itu artinya tauqif. Maka kalau begitu yang dicari dalam perkara agama apa?
Hah? Perintah, bukan larangan. Kenapa? Karena hukum asalnya dilarang. Jadi kita tidak boleh melakukan ibadah apapun sampai ada perintah. Kita boleh beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah sampai ada perintah dari Allah. Ini dia. Jadi yang dicari itu bukanlah larangan tapi perintah. Disinilah antum lihat banyaknya kesalahan orang yang terjatuh pada bid'ah hari ini. Yang bertanya kepada antum, ketika antum bilang ini bid'ah, amalan tak ini, apa dia bilang kepada antum? Mana dalilnya ini bid'ah? Tidak ada larangannya. Mana ada larangannya? Tidak ada larangannya. Nah, antum bisa bantai dia dengan kaidah ini, bahwa dalam perkara agama yang dicari perintah atau larangan. Nah, yang dicari perintah apa larangan kalau yang dicari perkara agama? Yang dicari adalah perintah, bukan larangan. Kalau larangan antum tidak akan ketemu mana hukum larangan sholat subuh 3 rakaat. Cari antum sampai botak antum tidak akan ketemu. Betulan. Antum cari dari ujung barat sampai ujung timur di dunia ini hadis-hadis yang ada, tidak ada hadis yang berbunyi dilarang sholat subuh 3 rakaat. Tidak ada larangan sholat subuh 4 rakaat. Tidak ada. Yang ada yaitu perintah. Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti bagaimana saya salat. Dan di riwayat lain ditunjukkan Nabi salat subuhnya 2 rakaat, tidak pernah lebih. Tidak pernah itu ya larangan orang jangan membaca misalnya apa gitu tentang perkara ibadah. Itu larangan itu kadang ada dalam suatu larangan ibadah itu lebih, kata para ulama ahli fikih, itu lebih tegas lagi pengharamannya. Tapi kalau tidak ada larangannya, maka perkara ibadah hukum asalnya itu tadi, bahwa yang dicari itu adalah perintahnya, bukan larangannya. Baik. Kenapa antum salat Isya jam 7 lewat gitu? Kenapa antum tidak salat Isya pas di waktu subuh saja nanti atau di waktu zuhur? Antum otak-atik itu. Kan ada larangannya. Jangan salat Isya di waktu zuhur. Ada enggak punya hadis begitu? Jangan salat asar di waktu maghrib atau di waktu isya, ada tidak larangannya? Tidak ada. Jangan salat maghrib di waktu zuhur, ada tidak larangannya? Tidak ada. Tapi yang ada perintah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah bagi orang beriman. Itu perintahnya waktu salat subuh sekian, perintah salat zuhur sekian, dan seterusnya. Jadi kalau perkara agama, kalau ada orang yang mendebat masalah agama dan dia bikin agama baru, ajaran baru, maka antum tinggal bilang saja, ini ada di zaman Nabi? Tidak ada. Ada perintahnya? Tidak ada. Berarti kalau begitu dilarang. Kenapa dilarang? Karena hukum asalnya dilarang sampai ada perintah. Jangan ditanya sebaliknya, mana larangannya? Antum lihat itu, kalau yang suka lihat YouTube di sini banyaknya itu orang itu selalu berhujah dengan yang demikian. Katanya tidak ada larangannya. Kenapa kamu keras sekali? Tidak ada Nabi melarang ini. Ya pasti tidak ada melarang begitu. Karena apa? Karena hukum asal ibadah itu dilarang. Maka dia kalau ingin keluar dari hukum asal, maka butuh dia datangkan dalil perintah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, maka kembali ke hukum asal. Begitu maksudnya. Karena orang sudah azan, saya mau tambahkan 2 kaidah masalah bid'ah lagi. Azan dulu, mantu baru saya tambahkan sedikit lagi. Silakan. Azan dulu sedikit. Kita lanjutkan.
Baik. Kita sekarang pindah ke kaidah yang keberapa? Ketiga. Yaitu idza taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'lal ibadah minal ibadat ma'a kauni mujibiha wa sababiha al-muqtada laha qa'iman sabitan wal mani minha manfiyah fa inna fi'lah bid'ah. Saya bahasakan begini. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu ibadah padahal ada faktor pendorongnya dan tidak ada faktor penghalangnya, namun Nabi tidak melakukannya, maka itu adalah bid'ah kalau kita melakukannya. Saya ulangi, apabila Nabi meninggalkan suatu ibadah padahal apa? Ada faktor pendorongnya dan tidak ada faktor penghalangnya, dan Nabi tidak melakukannya. Kalau kita melakukannya maka terjatuh kita kepada bid'ah. Ini kaidahnya. Dan kaidah ini kalau antum buka buku-buku Syafi'iyah, ini di kalangan ulama Syafi'iyah ini dikenal oleh mereka sunnah tarkiyah. Ada sunnah itu namanya sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan. Ada namanya sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan. Jadi bukan cuma yang dikerjakan Nabi saja sunnah, tapi yang ditinggalkan juga ada. Maka ini yang akan kita bahas. Ada faktor pendorong dan tidak ada faktor penghalang. Namun Nabi tidak melakukan atau mengerjakan. Maka siapa yang melakukannya, maka ibadah tersebut adalah bid'ah. Dan itu banyak. Kalau antum pakai kaidah ini, antum hantam semua ini kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita. Dan itu berat. Tapi kita tidak mau menghantam orang, kita untuk diri saja dulu, dan sebagian orang yang mungkin kita bisa dakwahi. Bukan nanti antum pakai ini kaidah langsung antum main hantam kromo. Tidak begitu maksudnya. Tapi dengan adanya ini kaidah antum bisa menilai, oh ini bid'ah atau bukan. Kan begitu tujuannya. Ini maksud dan tujuannya. Kan begitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang makna kaidah ini. Ada faktor pendorong dan tidak ada faktor penghalang, berarti ada dua syarat. Kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, maka ini dinamakan oleh para ulama apa? Bukan bid'ah. Kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, artinya dua-duanya harus terpenuhi ini syarat. Ada faktor pendorong, tidak ada faktor penghalang. Saya kasih contoh. Faktor pendorong misalnya. Faktor pendorongnya ada, namun Nabi tidak melakukannya, ya kan? Faktor penghalangnya tidak ada, Nabi tetap tidak melakukannya. Kalau faktor penghalangnya ada dan Nabi tidak melakukannya, baru kita lakukan, itu kan tidak bid'ah. Contoh, sholat witir, sholat tarawih berjamaah. Faktor penghalangnya apa? Nabi tidak mau melakukan sholat tarawih berjamaah karena khawatir sholat tarawih menjadi wajib. Nah, ini ada faktor penghalang karena waktu itu wahyu belum selesai turun. Itu bisa sewaktu-waktu karena Allah melihat mungkin kaum muslimin semangat mengerjakannya, bisa berubah yang tadinya sunnah menjadi wajib. Sedangkan Nabi itu rahim, sangat penyayang terhadap umatnya. Ini yang beliau tidak mau apa? Memberatkan umatnya. Beliau ingin tetap hukum tarawih itu tetap menjadi sunnah, tidak menjadi wajib, tidak sampai menjadi wajib. Maka oleh karena itu beliau sholat tarawih hanya 3 malam saja. Setelah itu beliau meninggalkannya. Ini berlangsung terus sampai masanya siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar ikut pada masa Rasulullah. Dan Abu Bakar cuma sebentar aja memerintah, 2 tahunan mungkin. Kemudian setelah itu di awal-awal pemerintahan Umar. Nanti setelah di pertengahan pemerintahnya baru Umar beristihad menyuruh salah seorang sahabat untuk mengimami laki-laki dan satu seorang sahabat mengimami perempuan, sehingga terjadilah sholat tarawih secara berjamaah. Pertanyaannya, ketika Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi, inilah senikmat bid'ah, apakah yang dimaksud oleh Umar di sini adalah bid'ah dalam agama atau bukan? Bukan. Bid'ah secara bahasa yang dimaksud. Kalau dia orang Arab, perkara baru itu maksudnya ini perkara baru dimulai pada masanya itu, karena sebelumnya tidak dimulai oleh Abu Bakar. Itu kan baru secara bahasa. Tapi kalau secara syariat itu tidak baru. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkan. Emang tarawih tidak pernah dikerjakan Nabi? Pernah, bahkan 3 hari secara berjamaah.
Nah, hari pertama mulai banyak sahabat, hari kedua mulai bertambah banyak, sampai hari ketiga Nabi bilang shollu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Jadi itu bukan bid'ah secara agama. Kenapa? Karena sudah dicontohkan dan dikerjakan oleh Nabi. Terus juga kalau ada yang berdalilkan dengan perbuatan Umar ini adalah bid'ah hasanah boleh, itu kita katakan kepada dia, pekerjaan Umar ini dan disepakati oleh para sahabat, inilah yang dinamakan ijma, kesepakatan. Tidak ada satupun sahabat yang menentang. Dan ditambah lagi Umar ini salah satu khulafa Rasyidin, dan Nabi yang memerintahkan untuk taat kepada Umar. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Siapa mereka khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar dulu, terus Utsman, terus Ali. Jadi taat kepada empat ini sama dengan taat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa rasyidin. Nabi mengatakan, wow, di sini kalian wajib taat kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin. Jadi sebetulnya kalau taat kepada sunnahnya para khulafa sama dengan taat kepada Nabi. Nabi yang memerintahkan. Disinilah sisi tidak bisa dijadikan ini perkataan Umar sebagai dalil bid'ah hasanah. Dan kalau bid'ah hasanah itu mirip itu seperti ada orang yang mengatakan misalnya Islam liberal. Karena dua kata yang tidak mungkin ketemu. Paham antum? Islam liberal. Ada enggak Islam yang liberal? Tidak ada. Islam itu ada aturannya, liberal pengen kebebasan. Yang penting kebebasan mereka junjung tinggi, tapi Islam ada aturannya. Maka tidak mungkin ketemu antara kata Islam dan kata liberal. Maka yang menamakan saya Islam liberal itu orang konyol, tidak paham makna Islam. Tapi sama dengan bid'ah hasanah, itu juga sama dengan Islam liberal. Bid'ah dengan hasanah itu tidak akan pernah ketemu. Seperti air dan minyak, seperti langit dan bumi. Ada bid'ah yang hasanah? Tidak ada. Kalau ada bid'ah hasanah, tidak mungkin Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ditambah lagi kalau Nabi berbicara bid'ah masalah agama, itu dia tertolak amalannya, tidak diterima. Itu yang kita bacakan hadisnya di awal tadi. Kalau dia hasanah mana mungkin dia tertolak. Nah, adapun bid'ah hasanah dalam istilahnya para ulama, bid'ah mazmumah dan bid'ah mahmudah, bahkan ada yang membaginya menjadi 4 seperti Iz bin Abdus Salam. Dan Imam Syafi'i membaginya bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Itu kan bid'ah hasanah kata mereka. Itu coba dilihat contoh-contohnya. Jangan cuma ambil comot yang menguntungkan antum, ya. Jangan cuma comot yang antum sesuai dengan pendapat antum. Tapi coba lihat, ketika mereka mengatakan ini bid'ah baik, apa yang mereka contohkan? Apakah itu bid'ah yang berkaitan dengan ibadah? Tentu tidak. Ini istilah lainnya oleh para ulama lain dinamakan maslahah mursalah, maslahat yang mutlak sifatnya. Contoh, pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu maslahah mursalah namanya. Itu kenapa tadi tidak terpenuhi salah satu di antara dua syarat tadi. Kenapa di zaman Nabi tidak ada pembukuan Al-Quran? Karena Nabi khawatir bercampur nanti hadisnya dengan perkataan Allah, dengan Al-Quran. Setelah Nabi meninggal berarti wahyu sudah selesai turun 30 juz. Maka penghalangnya jadi hilang. Maka setelah itu dibukukan Al-Quran karena kemaslahatan, yaitu karena banyaknya para penghafal Quran yang meninggal di masa Abu Bakar. Banyak penghafal yang menghafal 30 juz meninggal di perang, sehingga Umar khawatir kalau seandainya tidak dibukukan Al-Quran, maka yang akan terjadi adalah Al-Quran ini masuk ke dalam tanah bersama dengan penghafalnya, ya kan? Kalau penghafalnya meninggal otomatis tidak ada lagi yang tersisa. Sehingga Abu Bakar didatangi oleh Umar. Sehingga mulai pembukaan Al-Quran itu di zaman Abu Bakar. Kemudian disempurnakan di zaman Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita mau analisa bahwa pembukuan Al-Quran ini kenapa kita tidak katakan bid'ah? Karena dari sisi yang pertama kita sudah jawab bahwa itu adalah ada faktor penghalangnya di zaman Nabi. Dan yang kedua kita jawab bahwa pembukuan Al-Quran ini adalah ijma'nya para sahabat. Yang ketiga kita jawab bahwa ini adalah bukan berkaitan dengan ibadah. Kenapa? Karena ketika Al-Quran dibukukan, ada tidak satupun ayat dari Al-Quran yang berubah?
Antum coba lihat Al-Quran yang 30 juz itu, kan sudah dibukukan kan? Yang penghafal Quran di sini, coba cek satu ayat saja, satu baris dari Al-Quran yang berubah setelah Al-Quran dibukukan. Ada apa tidak ada? Ayo. Tidak ada. Sama dengan ilmu nahu. Ilmu nahu tidak ada di zaman Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak perlu ilmu nahu. Mereka orang Arab tulen. Justru bahasa mereka menjadi rujukannya ilmu nahu, karena mereka berbicara dengan bahasa Arab fasih. Mereka berbicara dengan bahasa Arab Al-Quran. Datang nanti setelah mereka pembukaan negeri-negeri Islam, banyak orang-orang non-Arab masuk Islam, sehingga mereka perlu yang namanya belajar bahasa Arab. Dulu antum tahu ya, cetakan mushaf lama itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Jadi antara sa dengan ta dengan nun itu tidak ada bedanya dulu. Tidak ada titik dulu. Nanti di zaman Ali itu baru ada. Di zaman Ali baru ada itu titik, membedakan mana nun, mana ta, mana na, mana sa. Itu kan sama-sama begini semua, ya kan? Dia membedakannya cuma titik. Kalau di bawah titiknya itu ba, di atas titiknya satu nun. Kalau dua titiknya di atas ta, kalau dua titiknya di bawah ya, kalau tiga titiknya di atas, kalau tiga titiknya di atas ada enggak? Oh, tidak ada. Ya, itu membedakan itu. Dulu itu tidak ada. Coba antum kalau dikasih begini saja tambah titik, antum bisa baca? Antum tidak bisa baca karena antum memang orang ajam. Tapi orang di zaman Nabi, di zamannya khalifah, di zaman para sahabat itu mereka bisa baca. Dan mushaf mereka seperti itu dulu. Ada, kalau tidak salah itu salah seorang ustadz itu pergi ke masih museum tempat percetakan mushaf Utsmani yang pertama. Itu dia lihatkan bagaimana, dan itu seperti yang Nabi bilang tadi, tidak ada titiknya. Nah, itulah perlunya apa? Masalah mursalah, itulah perlunya nahu. Nah, setelah adanya ilmu nahu, dikasih titik, dikasih baris, mana domanya, mana kasranya, mana fathanya, mana yang lain-lainnya, itu semua ada tidak merubah makna, merubah kandungan Al-Quran biar satu huruf? Tidak, justru memudahkan. Maka ini dinamakan oleh para ulama maslahah mursalah, bukan bid'ah. Ulama lain menamakannya bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, karena ini baru secara bahasa, bukan secara agama, bukan secara syariat. Apakah ada ritual ibadah di situ? Tidak ada. Ada tata cara yang baru dalam Al-Quran di situ? Tidak ada. Ada yang berubah dari Al-Quran di situ? Tidak ada. Nah, ini dia duduk permasalahannya. Jadi banyak orang yang mencomot-comot, yang ambil sebagian-sebagian yang menguntungkannya, karena mereka tidak mau mendalaminya. Karena kalau mereka mendalami lagi, nanti mereka akan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka kembali kita kepada kaidah ini, ada faktor pendorong, tidak ada faktor penghalang. Namun Nabi meninggalkannya, maka wajib kita tinggalkan. Kalau kita lakukan, jatuh kita pada perbuatan bid'ah. Contohnya maulid. Sebentar lagi maulid. Kenapa antum pucat kalau pesan bilang maulid? Nah, tidak pucat antum? Tidak perlu pucat. Itu maulid masalah ilmiah, bisa kita diskusikan secara ilmiah. Tapi kalau antum bertanya kepada orang yang mengatakan kontra, kan ada pro, ada yang kontra, toh? Antum bisa menjawab dengan dalil ini. Ada faktor pendorong maulid di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in? Kata mereka, pasti ada. Karena faktor pendorongnya adalah cinta kepada Nabi. Kenapa orang merayakan maulid? Karena bentuk rasa cinta dan rasa syukur atas kelahiran Nabi, rasa cinta kepada Nabi. Itu faktor pendorong. Kenapa dia melakukannya? Itu faktor pendorong namanya. Dan faktor penghalangnya ada enggak? Tidak ada. Tidak ada faktor penghalangnya. Maksud dengan faktor penghalang di sini adalah dilarang melakukan itu misalnya, atau tidak boleh melakukan itu misalnya. Maksudnya yang menghalangi dia melakukan itu. Tidak ada faktor penghalang. Tapi di zaman itu, di zaman 4 generasi berturut-turut ini, ada enggak dilakukan itu maulid? Nanti di zaman dinasti Fatimiyah atau Ubaidiyah di masa pemerintahan Syiah di Mesir, di dinasti Fatimiyah di abad ke-8, itu pertama kali maulid. Kalau antum mau tahu sejarahnya maulid itu, ya, antum kalau mau tahu sejarah awalnya maulid, tanya antum kepada ahli sejarah manapun, mereka akan menjawab antum pertama kali maulid itu terjadi pada pemerintahannya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah saat memerintah Mesir, itu mereka membuat 6 maulid. Bayangkan itu, bukan cuma 1 maulid saja dibikin, 6 maulid. Maulid Nabi. Karena mereka orang Syiah, mereka juga membuat maulidnya Ali. Karena mereka orang Syiah juga membuat maulidnya Fatimah.
kemudian maulidnya Hasan, kemudian maulidnya Husain, dan yang terakhir maulidnya pemerintah yang memimpin pada saat itu. Bayangkan itu 6 maulid yang mereka bikin, dan itu yang tersebar. Makanya kalau ada yang mengikuti maulid, itu sebenarnya yang dilakukan adalah mengikuti kebiasaannya orang Syiah. Makanya antum tidak akan dapatkan di kitab fikih manapun pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Abu Hanifah tentang maulid. Bolehkah maulid atau tidak? Coba cek pendapat Imam Syafi'i. Siapa yang dapat ini hadiah 3 sekaligus? Siapa yang dapat perkataan Imam Abu Hanifah tentang hukum maulid, dapat ini 3 sekaligus? Ayo, coba cari. Ini bikin tantangan ini. Kalau yang dapat 3 ini sekaligus. Siapa yang dapat perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam siapa lagi satu? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik, Imam Abu Hanifah. 4 imam mazhab yang rujukan ulama Islam sedunia. Sekarang kita bertanya kepada mereka, wahai imam yang 4, imam mazhab yang 4, apa hukum maulid? Ketemu apa tidak? Tidak ketemu. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak ketemu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Kenapa tidak ada mereka berkomentar masalah maulid? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, bukan. Nah, ayo, siapa? Kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak berkomentar tentang maulid? Dia tidak mengatakan haram, halal, mubah, dan seterusnya. Tidak ada komentar sama sekali tentang maulid. Ayo. Nah, siapa bisa jawab? Lumayan loh, dapat antum 3 sekaligus. Hah? Silakan. Ahsanta, pintar. Sini. Karena di zaman mereka belum ada perayaan maulid. Itu dia jawabannya. Karena perayaan maulid baru abad ke-8, sedangkan mereka ulama abad ke-4. Belum ada maulid di zaman mereka. Makanya tidak ada komentar tentang maulid. Jadi maulid itu salah satu bukti bahwa maulid baru adanya abad ke-8. Itu zamannya dinasti Fatimiyah. Ini salah satu bukti. Makanya antum tidak akan dapatkan komentar satupun dari ulama yang 4 itu. Nanti datang komentar dari ulama-ulama setelahnya. Ya Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Itu kan ulama-ulama belakangan. Tapi imam mazhab yang 4 itu tidak ketemu yang namanya perayaan maulid. Paham antum semua? Nah, ini dia. Ada faktor pendorong, ada. Tidak ada faktor penghalang. Dan Nabi tidak melakukannya, sahabat tidak melakukannya, tabi'in tidak melakukannya, tabi'in tidak melakukannya. Lalu antum kenapa melakukannya? Jangan antum bilang juga dari kepala sampai kaki itu bid'ah semua. Itu kalau boleh dibilang semua itu bid'ah secara bahasa. Mungkin antum tidak ada di zaman itu, oke, secara bahasa. Tapi yang kita bicarakan bukan bid'ah secara bahasa, tapi secara istilah, secara syar'i. Yang apabila kita melakukannya kita bisa berdosa karena Nabi mengancam dengan neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bukan ancaman biasa itu bid'ah, ancamannya berat. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa iblis lebih senang terhadap pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Alasannya kenapa? Tapi hadiah kita sudah habis. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa iblis lebih senang terhadap pelaku bid'ah ketimbang pelaku maksiat? Jawabannya gampang sekali. Ayo. Merasa benar. Nah, itu dia. Karena pelaku bid'ah dia tidak merasa bersalah, justru dia merasa di atas kebenaran. Makanya mereka akan marah kepada antum ketika antum tegur dia dalam bid'ahnya. Jangan lakukan ini bid'ah. Oh, dimarahi antum, bisa antum diparangi. Makanya antum hati-hati kalau mengoreksi perkara yang yang sensitif. Harus diajak diskusi secara ilmiah. Kalau main hantam kromo, tiba-tiba antum ke acara-acara bid'ah tertentu, antum main lempar, main tendang saja, antum di penjara antum. Maka tidak boleh seperti itu. Kalau ingin diskusi, diskusilah secara ilmiah, kemukakan dalil. Karena hidayah itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Dan jangan mencegah kemungkaran dengan membuat kemungkaran yang baru. Kita ini ahli ilmu, kita ini penuntut ilmu, kita ini punya ilmu. Maka kalau ingin mencegah kemungkaran harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira. Bukan cuma ad'u ilallah saja. Jalannya Nabi itu katanya, yaitu kata Allah dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah ala basira, di atas ilmu. Bukan yang berdakwah tanpa ilmu. Ini justru menyelisih jalannya Nabi. Cuma bermodal semangat, ini merusaknya lebih banyak. Nah, ini yang antum perhatikan. Jadi kaidah ini besar. Apapun yang tidak ada faktor penghalangnya, ini ibadah,
dan tidak ada faktor pendorongnya dan Nabi tidak melakukannya, maka itu adalah perkara bid'ah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ya berkaitan dengan kaidah masalah bid'ah ini. Kullu ibadah waradat fi syar'i ala sifatin muqayyadah fa taghyiru hadhihi sifah bid'ah. Siapa yang tahu bahasa Arab? Ayo angkat tangan. Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Ayo, siapa yang belajar bahasa Arab? Ayo, silakan dijawab yang belajar bahasa Arab. Kullu ibadah waradat fi syar'i ala sifatin muqayyadah fa taghyiru hadhihi sifah bid'ah. Nah, setiap ibadah yang datang dari syariat kita, dari agama kita dalam bentuknya muqayyadah. Ya, muqayyad itu artinya terikat, tertentu, sudah ditentukan. Misalnya nih, ya, sholat subuh harus 2 rakaat, itu muqayyadah. Kalau ada yang menambahnya berarti bid'ah. Zikir sesudah sholat misalnya harus sendiri-sendiri karena Nabi melakukannya sendiri-sendiri, maka yang melakukannya berjamaah itu bid'ah. Kemudian misalnya zikir subhanallah 25 dalam satu riwayat, 33 dalam satu riwayat, itu muqayyadah apa bukan? Muqayyadah, sudah ditentukan jumlahnya. Maka orang yang pengen menambahnya dan dia meyakini itu lebih baik, maka itu adalah bid'ah, kecuali kalau dia salah hitung. Misalnya ada orang pengen 33 tapi ternyata yang dia lakukan 35, itu bid'ah juga. Secara bahasa itu bid'ah sebetulnya, tapi dia tidak sengaja niatnya, mungkin salah hitung orang biasa, tapi dia bukan sengaja membuat hitungan baru dengan keyakinan bahwa hitungannya itu lebih afdol. Paham ya? Paham. Jadi semua ibadah yang datang dalam bentuk yang sudah ditentukan, apakah itu sholat, apakah itu zikir, apapun ibadah yang lainnya, kalau kita rubah itu sifat, maka jatuh kita pada perbuatan bid'ah. Inilah kaidah yang paling agung. Karena kenapa? Karena kebanyakan hari ini orang jatuh kepada bid'ah ini yang dinamakan bid'ah idofiyah. Bid'ah yang disandarkan kepada agama, yang hukum asalnya dia ibadah, tapi karena yang tadinya ibadahnya muqayyad, dia jadikan dia sembarang maunya, sehingga terjatuhlah dia pada perbuatan bid'ah. Zikir itu ibadah bukan? Ibadah, tapi datang zikir yang muqayyad dia jadikan jumlahnya berselisih dengan atau berbeda dengan yang ditentukan oleh Nabi, jatuhlah dia pada perbuatan bid'ah. Doa misalnya, kalau doa muqayyad misalnya nih, dia masuk ke kamar mandi, dia masuk baca doa masuk ke masjid. Kan itu muqayyad, itu sudah ada doanya untuk masuk WC, ada doanya untuk masuk masjid. Atau sebaliknya, dia masuk masjid tapi yang dia baca doa masuk WC. Cocok apa tidak cocok toh? Salah apa tidak? Salah. Kalau dia salah tidak sengaja, maka ini dimaafkan karena dia tidak berkeyakinan keutamaan itu. Tapi ketika dia berusaha merubah ini syariat dengan adanya keyakinan bahwa yang dia lakukan lebih afdol daripada yang diajarkan oleh Nabi, maka inilah yang dikatakan bid'ah. Karena bid'ah itu dikatakan oleh Imam Syatibi, dia membuat syariat tandingan. Membuat apa? Syariat tandingan. Nah, ini yang membuat Allah marah sama pelaku bid'ah ini. Baiklah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena sudah 7:30 Saya kira tidak ada pertanyaannya karena sangat jelas ini penjelasan kita. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik, tidak ada. Demikian pengajian kita, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang muawwal insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.